Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asri Ainun Nafsiati dengan NIM 444123013 kelas 4H Ekonometrika. Saya buat video ini untuk menyelesaikan tugas praktikum ekonometrika yang berjudul regresi linear berganda study case 2. Baik, di sini kita akan melakukan langkah-langkah untuk mengerjakan regresi linear berganda. Pertama, buka dulu aplikasinya, lalu pergi ke tabel variable view. Lalu setelah itu, di kolom pertama name, masukkan X1 sebagai variabel independen 1. Lalu kolom baris kedua, masukkan X2 sebagai variabel independen 2. Lalu masukkannya sebagai variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi. Lalu ubah di bagian kolom label menjadi masing-masing nama dari variabel tersebut. X1 memiliki nama motivasi, lalu X2 adalah minat, dan Y adalah keputusan bekerja. Lalu setelah itu kembali ke tab Data View. Input nilai dari Excel yang sebelumnya sudah dibuat. Copy lalu paste sesuai di baris masing-masing. Lalu setelah itu pergi ke bar di atas Analyze, lalu pilih Regression dan Linear. Setelah itu tunggu sebentar hingga muncul gambar seperti ini. Lalu masukkan variabel independen, lalu masukkan variabel motivasi X1 dan minat X2 pada tab independen S. Lalu di bawahnya masukkan variabel keputusan bekerja Y pada tab dependen. Lalu jika sudah, klik pilihan statistik dan centang estimates pada bagian regression coefficient, model fit, dan Durbin-Watson di bagian residuals. Lalu klik continue. Setelah itu, klik pilihan plots, masukkan z-resid ke bagian Y dan z-spread ke bagian X. Klik normal probability plot dan klik continue. Lalu klik OK hingga muncul hasil regresi. Setelah itu interpretasikan hasil dari output model regresi linear berganda yang sudah kita lakukan. Yang pertama ada model summary. Dari hasil analisis regresi yang sudah dilakukan, diperoleh nilai R sebesar 0,679 yang mengindikasikan bahwa terdapat hubungan yang cukup kuat antara variabel independen yaitu motivasi X1 dan minat X2 dengan variabel dependen keputusan bekerja yaitu Y. Nilai R-square sebesar 0,461 artinya sekitar 46,1% variasi pada variabel dependen dapat dijelaskan oleh model regresi ini. Sementara itu, nilai adjusted R sebesar 0,412 menekankan bahwa model ini cukup relevan untuk menjelaskan data ini setelah mempertimbangkan kompleksitas model dan besaran ukuran sampel. Lalu selanjutnya ada tabel ANOVA. Berdasarkan hasil output tabel ANOVA di atas, didapatkan nilai F hitung 9,422 dan nilai signifikansi 0,001. Karena nilai signifikansi 0,01 lebih kecil daripada 0,05, dapat disimpulkan bahwa model regresi ini signifikan secara keseluruhan. Dalam artian lain, model regresi ini efektif untuk menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen. Selanjutnya ada koefisien. Hasil output yang didapatkan dalam model regresi ini yaitu motivasi memiliki koefisien sebesar 0,576 dan nilai signifikansi sebesar 0,028 yang mana kurang dari 0,05. Artinya, setiap kenaikan 1 unit motivasi diprediksi akan meningkatkan variabel dependen sebesar 0,576 unit dengan asumsi variabel lain konstan.
dan pengaruh ini bermakna secara statistik. Lalu untuk variabel X2 yaitu minat memiliki koefisien sebesar 0,385 dan nilai signifikansi 0,033, yang mana angka tersebut kurang dari 0,05. Artinya setiap kenaikan 1 unit minat diprediksi akan meningkatkan variabel dependen sebesar 0,385 unit dengan asumsi variabel lain konstan, tetapi dengan asumsi variabel lain konstan dan pengaruh ini bermakna secara statistik. Lalu di sini ada nilai residual statistik yang bisa teman-teman lihat. Lalu di sini ada histogram, normal p-plot, dan scatter plot. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.